Shalom semuanya, bertemu lagi kita dalam pembelajaran jarak jauh SMPK Penabur Jakarta. Kali ini kita akan membahas mengenai Kingdom Plantae. Pernahkah kamu mengamati tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarmu? Jika kamu perhatikan, maka kamu akan menjumpai berbagai jenis tumbuhan. Apakah kamu juga dapat menyebutkan jenis-jenis tumbuhan tersebut? Cobalah kamu perhatikan apakah perbedaan ciri antara jenis yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, kita dapat membuktikan betapa kayanya alam ciptaan Tuhan yang sangat agung. Berdasarkan ada tidaknya pembuluh angkut, Kingdom Plantae dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah tumbuhan tak berpembuluh dan yang kedua tumbuhan berpembuluh. Kali ini kita akan membahas mengenai tumbuhan tak berpembuluh. Tumbuhan tak berpembuluh disebut juga dengan Talophyta atau tumbuhan talus. Merupakan tumbuhan yang tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Tumbuh-tumbuhan yang termasuk golongan ini hidup di air atau di tempat lembab dan memiliki ciri khusus yaitu tidak memiliki pembuluh angkut. Tumbuhan tak berpembuluh digolongkan menjadi dua golongan. Yang pertama adalah algae. Algae disebut juga dengan ganggang. Ciri-cirinya hidup di tempat basah, di air tawar ataupun di air laut. Tubuhnya terdiri atas satu sel atau banyak sel, dapat berbentuk koloni, mempunyai filamen atau benang, dan bersifat eukariotik. Kelompok ini selain memiliki klorofil yang berguna untuk fotosintesis, juga memiliki pigmen dominan yang berbeda-beda pada setiap jenis ganggang. Kelompok yang pertama adalah ganggang merah atau Rhodophyceae. Cirinya hidup di air laut, memiliki pigmen dominan merah atau phycoerythrin. Tubuhnya bersel banyak dan berbentuk lembaran. Contoh ganggang merah antara lain adalah Eusema gralis yang digunakan dalam pembuatan agar-agar. Yang kedua adalah ganggang pirang atau Chrysophyceae. Cirinya hidup di air tawar dan di air laut, memiliki pigmen dominan xanthophyll dan karoten. Tubuhnya bersel satu, di mana dinding selnya tersusun atas zat silika. Contoh dari ganggang pirang antara lain diatom dan dinobrion. Yang ketiga adalah ganggang coklat atau Phaeophyceae. Cirinya yang pertama hidup di air laut, memiliki pigmen dominan coklat atau yang disebut dengan fukosantin. Tubuhnya bersel banyak dan berbentuk lembaran, mengandung arginin yang dapat dimanfaatkan untuk pembuatan es krim, kosmetik, maupun obat-obatan. Contohnya adalah Fucus, Sargassum, dan Laminaria. Yang keempat adalah ganggang hijau atau yang disebut dengan Chlorophyceae. Kelompok ganggang ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, hidup di tempat basah, air tawar ataupun air laut, memiliki pigmen dominan hijau atau klorofil. Ada yang bersel satu, contohnya adalah Chlorella. Namun ada juga yang bersel banyak, contohnya adalah Ulva sp dan Clara sp. Contoh yang lain adalah Spirogyra, di mana ganggang ini memiliki ciri khusus yaitu memiliki klorofil dengan bentuk spiral. Golongan Talophyta yang kedua adalah Bryophyta atau yang disebut juga dengan lumut. Tumbuhan lumut merupakan tumbuhan tidak berpembuluh, tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Tumbuhan ini memiliki organ yang menyerupai akar yang disebut dengan rhizoid. Tumbuhan lumut hidup di tempat lembab dan memiliki klorofil sehingga dapat berfotosintesis atau bersifat autotrof. Dalam siklus hidupnya, tumbuhan lumut mengalami metagenesis atau yang disebut dengan pergiliran keturunan, di mana terdapat fase vegetatif dan fase generatif. Tumbuhan lumut digolongkan menjadi tiga.
Yang pertama adalah lumut hati atau hepatika. Tumbuhan golongan ini disebut sebagai lumut hati karena memiliki lembaran seperti hati, hidup di darat ataupun menempel di pohon sebagai epifit. Contohnya adalah Marsanthia polymorpha dan juga Pellia sp. Yang kedua adalah lumut daun atau yang disebut dengan musci. Lumut daun yang disebut juga sebagai lumut sejati merupakan golongan terbesar dari tumbuhan lumut karena memiliki struktur tubuh yang menyerupai batang dan daun. Contohnya adalah Sphagnum dan Polytrichum. Yang terakhir adalah lumut tanduk atau yang disebut dengan Anthocerophyta. Lumut tanduk merupakan lumut yang dapat hidup di tempat lembab atau menempel di pohon. Fase sporofitnya berbentuk kapsul memanjang seperti tanduk yang melekat pada gametofitnya. Contohnya adalah Anthoceros laevis. Seperti yang telah dikatakan di awal, bahwa tumbuhan lumut ini mengalami metagenesis atau yang disebut dengan pergiliran keturunan, di mana terdapat fase vegetatif dan fase generatif. Fase vegetatif merupakan fase penghasil spora atau sporofit, sedangkan fase generatif merupakan fase penghasil sel gamet atau gametofit. Sel gamet jantan disebut dengan antheridium dan sel gamet betina disebut archogonium. Spora adalah alat perkembangbiakan yang dihasilkan oleh tumbuhan yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru jika berada pada tempat yang sesuai untuk pertumbuhannya. Spora ini dihasilkan oleh alat penghasil spora yang disebut dengan sporogonium. Pada sporagonium terdapat sporangium di mana isinya terdapat spora. Pada metagenesis lumut, spora akan membentuk protonema, kemudian akan terbentuklah tumbuhan lumut, di mana tumbuhan lumut ini akan menghasilkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sel kelamin jantan dan sel kelamin betina bertemu akan terbentuklah zigot. Nah, zigot inilah nanti yang akan berkembang membentuk sporangium. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan kalian menanyakan pada Bapak Ibu guru pendamping kalian. Terima kasih untuk perhatian kalian. Tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.